Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Fitri, NPM 1810 6310 439 dari kelas 6A, Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang Training Need Assessment yang sudah saya lakukan terhadap para reseller yang ada di sekitaran rumah saya, yaitu di RT 004, RW 043, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Training Need Assessment dengan dosen pengampu Dr. Dayat Hidayat, SPD, MPD. Selamat menyaksikan. Saat ini, hampir semua hal beralih ke mode digital. Disadari atau tidak, hal itu memang sudah terjadi. Mulai dari budaya jual beli, hingga budaya kerja seperti absen dan pengajuan cuti yang dilakukan secara digital. Salah satu yang populer sekarang adalah jual beli online, atau dengan kata lain, e-commerce. Bicara soal e-commerce, mungkin kita akan sering juga mendengar kata reseller. Semakin populer di era digital, padahal konsep dan tugas reseller sudah ada sebelum banyaknya digitalisasi. Digadang-gadang, reseller menjadi salah satu profesi atau cara bisnis baru yang mudah dan murah. Terlebih bagi kamu yang baru akan memulai sebuah bisnis. Jika diartikan secara bahasa, kamu mungkin akan langsung mengerti bahwa re berarti kembali dan seller berarti penjual. Dengan begitu, reseller bisa diartikan sebagai penjual kembali atau pihak yang menjual kembali suatu barang. Meskipun menyimpan potensi yang besar, usaha reseller ini juga menghadapi beberapa kendala. Pada awal memulai usaha, semua reseller sedikit banyak pasti membutuhkan uang untuk membeli barang dan menyetok barang yang akan dijual kembali. Dan tentunya, seperti aspek perdagangan yang lainnya, setiap kegiatan atau aktivitas jual beli pasti mengakibatkan adanya keuntungan maupun kerugian. Hal ini tentunya berlaku juga di dalam usaha reseller. Sebagai upaya untuk menjadikan usaha reseller ini sebagai sektor usaha yang memiliki keunggulan bersaing, harus dilakukan usaha untuk memaksimalkan kemampuan reseller dengan melakukan pengembangan, pelatihan, serta peminjaman modal. Agar pengembangan ini dapat tepat sasaran untuk para reseller, maka dibutuhkannya analisis kebutuhan pelatihan. Video ini akan mendeskripsikan kemampuan reseller dalam mengelola usaha, kendala-kendala yang dihadapi, untuk kemudian dianalisis kebutuhan pelatihannya. Pada pelaksanaan TNA yang saya lakukan, yang menjadi populasi dan sampel TNA adalah reseller yang ada di sekitaran rumah saya, yaitu di Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Untuk teknik pengumpulan data, saya menggunakan dua cara, yaitu wawancara dan observasi. Selanjutnya, saya akan membahas hasil Training Need Assessment yang sudah saya lakukan. Yang pertama, ada kemampuan dalam mengelola usaha. Dengan poin yang pertama, keterampilan dalam mengelola aspek pemasaran. Dalam memulai usaha reseller ini, para reseller menangkap peluang dalam memanfaatkan waktu luang mereka untuk berdagang sehingga bisa menghasilkan pemasukan atau untuk menambah pemasukan mereka melalui sistem reseller ini. Seorang reseller membeli barang dari mana saja, bisa dari pihak produsen, supplier, distributor, agen, toko grosir, reseller lain, dan lain sebagainya. Kemudian, seorang reseller menstok berbagai barang atau persediaan yang akan ia jual kembali. Barang tersebut dipromosikan, kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi dari harga awal yang dibeli oleh reseller tadi. Dalam hal promosi, mayoritas reseller menyadari pentingnya promosi sebagai penentu keberhasilan usaha mereka. Dengan promosi ini, reseller dapat mengenalkan produk mereka kepada calon pembeli. Mereka mempromosikan produk di berbagai sosial media atau dengan cara promosi dari mulut ke mulut. Dalam hal menetapkan harga jual produk, para reseller menetapkan harga dengan mempertimbangkan banyak faktor. Kadangkala, ada beberapa reseller yang menetapkan harga jual produk di bawah harga reseller lainnya untuk menarik banyak konsumen. Faktor tersebut dinilai merugikan bagi para reseller lainnya yang menetapkan harga jual produk sesuai standar yang ada. Selanjutnya, di poin kedua, keterampilan dalam mengelola aspek keuangan.
Sumber modal yang digunakan para reseller untuk kegiatan usaha mereka rata-rata berasal dari dana sendiri. Dana ini pun berasal dari tabungan pribadi. Namun, ada sebagian reseller yang sudah menggunakan dana pinjaman untuk sumber modal dan pengembangan usahanya. Dalam mengelola keuangan, masih ditemukan reseller yang belum melakukan pencatatan administrasi keuangan secara rapi dan pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan usaha, sehingga menyebabkan bercampurnya transaksi pribadi dan transaksi usaha. Kondisi ini membuat para reseller tidak dapat melakukan perhitungan-perhitungan hasil kegiatan usaha dan laporan keuangan selama periode tertentu untuk evaluasi perkembangan usaha. Hasil keuntungan yang didapatkan dari mengelola usaha oleh mayoritas reseller dipergunakan dan dikelola untuk mengembangkan usaha dan sebagian kecilnya digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini menunjukkan para reseller memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya pengembangan usaha. Selanjutnya, pada poin ketiga, ada keterampilan dalam menjalin hubungan sosial. Salah satu keterampilan yang harus dimiliki reseller adalah kemampuan menjalin hubungan dengan pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis lainnya. Kemampuan ini sangat mempengaruhi keberhasilan dalam mengelola usaha, di samping keterampilan manajerial. Dalam mengelola usaha, reseller dengan keterampilan komunikasinya sudah memiliki pelanggan tetap. Hal ini menunjukkan kemampuan reseller dalam menjalin hubungan dengan pelanggan dapat menciptakan loyalitas pelanggan. Jalinan hubungan dengan pelanggan ini dilakukan dengan bentuk-bentuk komunikasi seperti media telepon, internet, atau kunjungan ke rumah. Kemudian, dalam training net assessment yang sudah saya lakukan, selain ada keterampilan dalam mengelola usaha, yang kedua ada kendala dalam mengelola usaha. Dengan poin pertama yaitu kendala di aspek pemasaran. Di aspek pemasaran, kendala dan hambatan yang didapatkan reseller mayoritas mengatakan bahwa persaingan dengan reseller lainnya, dan kemampuan dalam mempromosikan produk menjadi kendala utama dalam mengelola usaha. Para reseller harus memutar otak untuk menentukan strategi bagaimana menarik pelanggan di antara banyaknya reseller yang sudah menjamur, dan strategi bagaimana meningkatkan penjualan. Poin kedua, yaitu kendala di aspek pengelolaan keuangan. Dalam mengelola keuangan, kendala utama yang dihadapi adalah tentang permodalan dan pengelolaan keuangan. Permodalan bagi reseller pemula merupakan faktor penting, mengingat reseller lebih mengandalkan modal untuk menyetok produk dan tentunya memiliki keterbatasan. Selain itu, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, masih ada reseller yang belum melakukan rekap keuangan dengan rapi. Selanjutnya, dalam training need assessment ini, berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap kemampuan reseller dalam mengelola aspek pemasaran, keuangan, dan kemampuan hubungan sosial, didapatkan data analisis kebutuhan pelatihan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebutuhan pelatihan dalam mengelola pemasaran. Jika dilihat sesuai kebutuhan, maka kebutuhan pelatihan dalam kategori sangat butuh adalah pelatihan dengan fokus strategi bersaing berada pada urutan pertama, sedangkan keterampilan tentang strategi promosi menempati urutan kedua. Dan untuk urutan ketiga, yaitu materi teknik menjual. Materi-materi ini menjadi penting bagi para reseller untuk dapat mengembangkan usaha dalam skala lebih besar, sehingga mereka dapat menghadapi persaingan pasar dan dapat memberi solusi atas kendala-kendala yang dihadapi dalam hal pemasaran. Yang kedua yaitu kebutuhan pelatihan dalam mengelola keuangan. Kebutuhan pelatihan yang menjadi prioritas dalam mengelola keuangan yang dianggap sangat penting adalah pelatihan bagaimana mengakses permodalan. Reseller memerlukan pengetahuan tentang berbagai macam kredit usaha, persyaratan-persyaratan pencairan kredit, dan proses pencairan kredit dari pihak lembaga keuangan perbankan maupun non-perbankan yang menyediakan fasilitas kredit bagi pengusaha kecil dan menengah. Prioritas kedua yaitu dari tingkat kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh para reseller adalah tentang manajemen pembiayaan. Pembiayaan yang dimaksud di sini adalah penggunaan dana untuk pembiayaan usaha. Reseller membutuhkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola dana untuk pembiayaan usaha, baik untuk penggunaan modal kerja dan modal tetap, serta penggunaan dana, peningkatan penjualan, dan biaya lainnya. Pada prioritas ketiga reseller, membutuhkan pelatihan tentang administrasi dan pembukuan keuangan usaha, sedangkan kebutuhan pelatihan kategori dibutuhkan yaitu pelatihan tentang administrasi dan pembukuan, dan pelatihan tentang pembuatan laporan keuangan.
Pelatihan ini dapat membantu para reseller dalam pencatatan keuangan dan penyajian laporan untuk mengetahui perkembangan usaha. Yang terakhir, yaitu kebutuhan pelatihan dalam membangun hubungan sosial. Kebutuhan pelatihan yang paling utama adalah pelatihan dalam menjalin hubungan dengan pelanggan. Pelatihan ini terkait dengan keterampilan mendapatkan pelanggan baru dan keterampilan menjaga loyalitas pelanggan. Kebutuhan yang kedua adalah keterampilan dalam membangun jaringan usaha sehingga dapat memperluas usaha reseller lebih baik. Dan secara umum, pelatihan yang dibutuhkan adalah pelatihan mengenai komunikasi bisnis. Sebenarnya, komunikasi bisnis ini juga mencakup keterampilan menjaga hubungan dengan pelanggan, networking, dan keterampilan bernegosiasi. Sekian penyampaian laporan hasil training need assessment yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.